Presiden Prabowo baru-baru ini mengganti jajaran menterinya. Meski sejumlah menteri baru telah dilantik, namun kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga masih kosong. Presiden Prabowo Subianto pun buka suara atas sosok yang akan mengisi dua posisi di jajaran kabinetnya ini. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat. Baik, terima kasih. Saat ini, posisi Syafri Samsudin menjabat sebagai AD Interim Menko Polhukam. Selama menjabat, Syafri tetap menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan RI. Sementara posisi Menpora masih kosong. Wamenpora sekaligus tokoh legenda bulu tangkis Taufik Hidayat sementara mewakili Menpora di sejumlah acara. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Salah satunya Pasar Badung yang menjadi lokasi paling parah terdampak banjir. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Didampingi Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Pasar Badung Bali dan temui para korban banjir. Bersama Pasar Kumbasari, Pasar Badung salah satu titik terparah banjir. Karena Sungai Badung berada di dekat pasar tersebut. Gibran tegaskan akan perbaiki semua fasilitas umum. Sebelumnya Gibran mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Kertalangu, dan Pasar Bali. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak banjir. Drainase, sanitasi, lalu ya tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun ya Pak tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita ingin Pak nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya terutama di sektor-sektor pariwisata, jadi biar bisa pulih lagi. Korban pedagang kecil, korban terdampak banjir, saya menyampaikan yang saya alami dan terima kasih banyak Bapak Wakil Presiden sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami terdampak banjir. Gibran juga membagi-bagikan bantuan kepada warga berupa kotak makan dan buku tulis untuk anak-anak serta makanan cepat saji dan kebutuhan pokok lain. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut generasi muda di ibu kota tidak berani ke jenjang pernikahan lantaran masalah perumahan atau tempat tinggal. Persoalan utama di Jakarta menurut Pramono, banyak anak-anak muda yang mau menikah tetapi tidak berani karena persoalan perumahan. Ia mencontohkan film Home Sweet Loan yang menggambarkan untuk memperoleh hunian atau perumahan sangat sulit. Pramono menyebut program gagasan Presiden Prabowo Subianto soal 3 juta rumah menjadi momentum yang pas. Kebetulan ada film bagus yang namanya Home Sweet Loan yang menggambarkan bahwa memang untuk memperoleh hunian atau perumahan itu sangat sulit sekali. Sehingga program yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai 3 juta rumah itu menurut saya momentumnya pas banget. Apalagi kemudian diberikan subsidi melalui program KPP ini, sehingga dengan demikian bagi warga di mana aja ini memberikan kemudahan dan mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah. Pemirsa, hari ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengguyur 200 triliun rupiah kepada sejumlah bank nasional. Tujuannya untuk mendorong perputaran uang di perbankan.
Dana yang ditransfer ke Bank Nasional berasal dari uang yang nganggur di Bank Indonesia. Rencananya, uang ini akan ditransfer Jumat pagi. Sementara kebijakan pencairan dana telah ditandatangani Kamis malam. Total, ada 6 bank nasional yang akan menerima dana ini. Ke-6 bank ini adalah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, serta Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Nasional. Presiden pun telah menyetujui pemindahan uang dari BI ke perbankan. Sudah setuju. Bukan itu, jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan. Sementara dalam rapat dengan Komisi 11, Menko menyebut ada dana sebesar 425 triliun rupiah yang mengendap di Bank Indonesia. Dana nganggur ini membuat ekonomi tak berputar dan orang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, usai diguyur uang 200 triliun rupiah, indeks harga saham melesat naik, bahkan sempat tembus hingga 1%. IHSG pagi ini dibuka menguat hingga ke level 7.800. Seluruh saham perbankan pun melesat naik, terutama bank-bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Penguatan saham Himbara sebagai respons pasar atas cairnya dana 200 triliun rupiah ke perbankan plat merah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas di Jakarta Selatan. Prabowo berharap kehadiran sekolah ini bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Kedatangan Presiden Prabowo di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Kebayoran Baru disambut hangat murid-murid di sana. Presiden Prabowo pun menyapa murid dan mendengarkan curhatan mereka. Rindu rumah. Saya Semua rindu. Kepada Presiden, murid-murid Sekolah Rakyat menyampaikan kesan mereka akan Sekolah Rakyat. Sering betah kan di sini? Presiden juga mengecek fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga ruangan olahraga. Presiden juga meninggalkan pesan dengan tulisan tangan bagi murid-murid Sekolah Rakyat. Presiden meminta murid-murid Sekolah Rakyat untuk belajar dengan baik. Puisi hingga ucapan terima kasih pun disampaikan murid-murid Sekolah Rakyat kepada Presiden Prabowo. Saya mewakilkan teman-teman saya yang sudah diundang berkesempatan ke Istana Negara. Kami sangat berterima kasih Pak Presiden. Terima kasih semuanya. Belajar yang baik ya. Pemerintah terus berkomitmen menambah sekolah rakyat. Target 500 sekolah rakyat dibangun setiap tahunnya.